Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, hujan turun dengan intensitas yang tidak biasa di pinggiran kota Jakarta. Suara rintik yang menghantam atap sirap rumah tua bergaya kolonial itu terdengar seperti ribuan jemari yang mencoba masuk dengan paksa. Di dalam ruang makan, suasana justru kontras. Cahaya lilin berpendar hangat, memantul di permukaan piring porselen putih dan gelas kristal yang berisi anggur merah pekat. Alia tersenyum lebar, meski ada sedikit rasa lelah yang menggelayuti pelupuk matanya. Hari ini adalah ulang tahun pernikahannya yang ketiga dengan Aris. Di sampingnya, Aris tampak sangat tampan dengan kemeja flanel biru navy yang lengannya digulung hingga siku. Senyum pria itu, yang biasanya menenangkan, malam ini terasa sedikit lebih kaku dari biasanya. Namun, Alia mencoba mengabaikan firasat itu. Selama 3 tahun, sayang, bisik Aris sambil menggenggam tangan Alia. Tangannya terasa dingin, kontras dengan suhu ruangan yang hangat. Terima kasih, Mas. Aku tidak menyangka kita bisa sejauh ini, jawab Alia tulus. Di seberang meja, duduk Ibu Mira, ibu mertua Alia. Wanita itu selalu tampil elegan dengan sanggul rapi dan tatapan mata yang tajam seperti elang. Malam ini, ia mengenakan blus sutra berwarna hitam, seolah-olah sedang menghadiri upacara duka alih-alih perayaan cinta. Di sebelah Ibu Mira, duduk Sarah, ibu kandung Alia. Sarah adalah wanita pendiam yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan buku-buku lama atau berkebun. Ia tampak canggung berada di meja makan mewah itu. Jemarinya terus memainkan serbet di pangkuannya. Makanlah, Alia, Sarah. Masakan ini khusus dibuat oleh koki langganan kami. Suara Ibu Mira memecah keheningan. Suaranya berat dan penuh wibawa yang sulit dibantah. Ini adalah hidangan penutup yang istimewa. Mousse coklat dengan campuran rempah langka. Aris menuangkan saus coklat tambahan ke piring Alia dan Sarah. Alia menyuapkan sesendok kecil ke mulutnya. Rasanya memang luar biasa. Pahit coklat hitam yang dominan dengan jejak rasa almond yang sangat kuat di akhir. Namun, setelah suapan ketiga, Alia merasakan sesuatu yang aneh. Pangkal lidahnya mulai terasa kebas. Mas, rasanya sedikit unik, kata Alia, mencoba meraih gelas air putihnya. Namun, tangannya mendadak terasa berat. Seolah-olah tulang-tulangnya berubah menjadi timah. Ia menoleh ke arah ibunya. Sarah sudah meletakkan sendoknya. Wajah ibunya yang pucat kini tampak pasi. Sarah mencoba berdiri, namun lututnya goyah dan ia kembali terduduk dengan bunyi gedebuk yang keras. Ibu, ada apa? Alia mencoba bangkit, namun kepalanya mendadak berputar hebat. Ruang makan itu seolah-olah berayun seperti kapal di tengah badai. Lilin-lilin di atas meja tampak memanjang, menciptakan bayangan monster di dinding. Alia memandang Aris, mencari pertolongan. Namun, suaminya tidak bergerak. Aris hanya duduk diam, menatap istrinya dengan tatapan kosong yang mengerikan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kepanikan. Hanya ada keheningan yang dingin. Mas, tolong. Suara Alia hanya keluar berupa bisikan parau. Ibu Mira menyesap anggurnya dengan tenang, lalu meletakkan gelasnya dengan denting pelan yang terdengar seperti lonceng kematian di telinga Alia. Jangan dilawan, Alia. Itu hanya akan membuat jantungmu berdetak lebih cepat dan mempercepat penyerapan obatnya. Apa maksudnya ini? Alia merasa dunianya mulai menggelap di tepian penglihatan. Aris akhirnya bicara. Suaranya tidak lagi lembut. Kedengarannya kering dan penuh kebencian. Kamu tahu, Alia, aku benar-benar mencoba mencintaimu. Tapi hutang-hutang itu tidak bisa menunggu cinta. Kolektor itu sudah mulai mengancam akan memotong jariku jika aku tidak memberikan apa yang mereka mau minggu depan. Hutang? Apa yang kau bicarakan? Alia mencoba merangkak di atas meja, menjatuhkan gelas kristal hingga pecah berkeping-keping. Ibumu. Aris menunjuk ke arah Sarah yang sudah terkulai lemas namun matanya masih terbuka lebar, menatap Aris dengan kebencian yang mendalam. Ibumu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang nilainya lebih dari 10 rumah ini. Dan karena dia tidak mau bicara secara baik-baik,
Kita harus menggunakan cara yang sedikit lebih privat. Ibu Mira berdiri, berjalan memutari meja, dan berdiri di belakang kursi Alia. Ia mengelus rambut menantunya itu dengan gerakan yang pura-pura lembut namun terasa seperti sentuhan ular. Keluarga kalian punya rahasia, Alia. Dan malam ini, kalian akan memberitahukannya kepada kami di bawah sana. Kesadaran Alia merosot tajam. Hal terakhir yang ia lihat sebelum semuanya menjadi hitam adalah Aris yang berdiri, mengeluarkan seutas tali dari balik jasnya, dan suara pintu depan yang dikunci dengan bunyi klik yang final. Dunia benar-benar padam. Ia tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Saat kesadarannya kembali secara perlahan, hal pertama yang ia rasakan adalah bau tanah yang lembab dan aroma karat yang menyengat. Punggungnya terasa nyeri karena bersandar pada dinding semen yang kasar dan dingin. Alia mencoba menggerakkan tangannya, namun pergelangan tangannya terikat erat ke sebuah pipa besi di belakangnya. Ia mencoba berteriak, tapi mulutnya terasa sangat kering hingga suaranya hanya berupa erangan kecil. Alia! Sebuah suara parau memanggil dari kegelapan di sampingnya. Itu suara ibunya. Alia mengerjapkan mata, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya remang-remang dari sebuah lampu bohlam tunggal yang berayun di langit-langit. Mereka berada di sebuah ruangan yang luas namun sempit oleh barang-barang bekas. Itu adalah ruang bawah tanah rumah mereka yang selama ini hanya digunakan untuk menyimpan perkakas lama. Ibu? Ibu tidak apa-apa. Tangis Alia pecah. Sarah duduk terikat tak jauh darinya. Meski dalam kondisi terhina seperti itu, wajah Sarah tampak anehnya tenang. Tidak ada ketakutan yang seharusnya dirasakan oleh korban penculikan. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari tangga kayu di atas mereka. Pintu besi di puncak tangga terbuka, membiarkan cahaya terang masuk dan menyilaukan mata mereka. Aris turun perlahan. Langkahnya bergema di lantai semen. Di tangannya, ia memegang sebuah tas kulit yang tampak tua, tas milik mendiang ayah Alia. Selamat datang di kenyataan, istriku, ujar Aris dengan seringai tipis yang menghancurkan hati Alia berkeping-keping. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang disembunyikan ayahmu di rumah ini sebelum dia mati. Dingin yang merambat dari lantai semen seolah menembus hingga ke sumsum tulang Alia. Setiap kali ia mencoba menggerakkan pergelangan tangannya, gesekan tali kasar itu mengoyak kulitnya, meninggalkan rasa perih yang terbakar. Di atas sana, lampu bohlam tunggal yang tergantung di kabel berkarat bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang menari-nari secara grotesk di dinding-dinding berlumut. Aris berdiri di hadapan mereka, sosok yang selama 3 tahun ini dipuja Alia sebagai pria paling lembut, kini tampak seperti orang asing yang mengerikan. Ia meletakkan tas kulit milik ayah Alia di atas meja kerja kayu yang sudah lapuk. Dengan perlahan, ia mengeluarkan beberapa alat, sebilah pisau lipat, tang, dan sebuah alat kejut listrik kecil. Mas, tolong, kenapa kamu melakukan ini? Suara Alia bergetar, pecah oleh isak tangis yang tertahan. Kalau ini soal uang, kita bisa bicara. Kita bisa menjual asetku. Kita bisa mencari jalan keluar bersama. Aris tertawa, sebuah tawa kering yang tidak sampai ke matanya. Ia berjalan mendekati Alia, lalu berjongkok hingga wajah mereka sejajar. Aroma parfum maskulin yang biasanya Alia sukai kini tercium seperti bau kematian. Asetmu? Alia, tabunganmu bahkan tidak cukup untuk membayar bunga mingguan dari orang-orang yang mengejarku. Aris mengusap pipi Alia dengan punggung tangannya, sebuah gerakan yang membuat Alia bergidik ngeri. Ibu mertuaku yang terhormat ini. Dia jauh lebih kaya dari yang kamu bayangkan. Ayahmu tidak meninggalkan harta berupa angka di bank, Alia. Dia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aris menoleh ke arah Sarah yang sedari tadi hanya menunduk diam. Benarkan, Bu Sarah? Dr. Herman tidak mungkin mati tanpa meninggalkan catatan penelitiannya. Dan aku tahu, rahasia itu ada di rumah ini. Di ruangan ini. Ibu Mira menyusul turun dari tangga. Langkah kakinya yang menggunakan sepatu hak tinggi berdentang tajam di atas semen, memberikan tekanan psikologis tambahan. Ia berdiri di samping putranya, melipat tangan di dada dengan angkuh. Jangan buang-buang waktu, Aris, sahut Ibu Mira dingin. Wanita tua ini keras kepala.
Dia sudah menyembunyikan kebenaran ini selama 20 tahun. Dia membiarkan suaminya mati membawa rahasia itu, dan sekarang dia siap membiarkan anaknya menderita demi hal yang sama. Ibu Mira mendekati Sarah, lalu menjambak rambut wanita tua itu agar mendongak. Katakan pada kami, di mana Herman menyimpan serum itu? Atau setidaknya, berikan kode akses untuk brankas tersembunyinya. Kami tahu ada ruangan lain di balik tembok ini. Alia tertegun. Ruangan lain? Serum. Selama ini ia mengenal ayahnya sebagai seorang apoteker biasa yang bekerja di sebuah perusahaan farmasi menengah sebelum meninggal karena serangan jantung 10 tahun lalu. Tidak pernah ada pembicaraan tentang penelitian rahasia atau harta karun medis. Ibu, apa yang mereka bicarakan? Tanya Alia dengan tatapan nanar ke arah ibunya. Sarah akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya tidak memancarkan ketakutan, melainkan sebuah kebencian yang murni dan tajam. Ia meludah ke arah sepatu Ibu Mira. Kau tidak akan pernah mendapatkannya. Mira, kau dan anakmu yang tidak berguna ini hanya akan menemukan kuburan kalian sendiri di rumah ini. Suara Sarah terdengar serak namun penuh otoritas. Kemarahan meledak di wajah Aris. Ia berdiri dan melayangkan tamparan keras ke pipi Sarah. Plah! Suara itu bergema di ruang bawah tanah yang sunyi. Jangan! Teriak Alia histeris. Ia meronta-ronta hingga pipa besi di belakangnya berderit. Lepaskan ibuku. Ambil apa saja, tapi jangan sakiti dia. Aris berbalik ke arah Alia. Matanya merah karena emosi. Kalau begitu, buat dia bicara. Alia, suruh ibumu memberikan apa yang aku mau. Atau aku akan mulai memotong satu persatu jari tanganmu di depannya. Kita lihat seberapa lama dia bisa bertahan melihat putrinya cacat. Aris mengambil tang dari atas meja. Ia mendekati Alia dengan langkah predator. Ketakutan yang belum pernah dirasakan Alia sebelumnya menyergap. Ia melihat suaminya, pria yang berjanji melindunginya di depan altar, kini bersiap menyiksanya demi uang. Mas, jangan, aku mohon. Mas. Alia menjerit saat Aris meraih tangan kanannya yang terikat. Bicaralah, Sarah. Teriak Aris sambil menatap mertuanya. 1, 2. Hentikan. Suara Sarah memotong, lebih keras dan lebih dalam dari biasanya. Aris berhenti. Sebuah senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Jadi, di mana itu, Bu? Sarah tidak menjawab Aris. Matanya tertuju langsung ke mata Alia. Dalam kegelapan dan kekacauan itu, ada sesuatu yang berubah dalam tatapan Sarah. Itu bukan lagi tatapan seorang ibu rumah tangga yang lemah. Itu adalah tatapan seseorang yang telah melihat neraka dan kembali darinya. Aris dan Ibu Mira condong ke arah Sarah, menunggu kata-kata yang akan mengubah nasib finansial mereka. Mereka begitu fokus pada mulut Sarah, hingga tidak menyadari bahwa Sarah sedang menggeser tumit kakinya ke sebuah retakan kecil di lantai semen di bawah kursinya. Alia, lihat ibu, bisik Sarah. Alia terisak. Dadanya naik turun dengan cepat. Ibu! Jangan dengarkan mereka. Jangan lihat mereka. Bisik Sarah lagi. Suaranya kini selembut sutra namun sedingin es. Ingat permainan yang sering kita mainkan saat kamu kecil? Petak umpet di dalam kegelapan. Aris mengernyit. Apa yang kau bicarakan? Tua bangka? Jangan bermain teka-teki. Sarah mengabaikan Aris. Ia menatap Alia dengan intensitas yang membuat Alia mendadak berhenti menangis. Ada sebuah instruksi tersembunyi di balik mata itu. Tutup matamu. Alia. Hitung sampai 3. Bisik Sarah. Cukup omong kosong ini. Aris mengangkat tangnya, siap melakukan tindakan kekerasan. Namun, sebelum Aris sempat menyentuh Alia, Sarah menendang sebuah tuas kecil yang tersembunyi di bawah kaki meja kayu yang rapuh. Tiba-tiba, suara mekanis berat terdengar dari balik dinding. Klak klak klak. Lampu bohlam di langit-langit berkedip-kedip lalu mati total, menjerumuskan ruangan itu ke dalam kegelapan yang sempurna. Sial! Apa yang terjadi? Teriak Aris dalam gelap. Suara gesekan kursi dan langkah kaki yang panik terdengar. Di tengah kegelapan itu, Alia merasakan sebuah tangan yang kuat merenggut pundaknya. Ia hampir menjerit.
Namun sebuah telapak tangan membekap mulutnya. "Diam!" bisik suara ibunya tepat di telinga Alia. Suaranya tidak lagi gemetar. Suara itu terdengar sangat waspada, sangat terlatih. "Tetaplah rendah. Mereka tak tahu rahasia di balik dinding ini. Ikuti gerakanku, atau kita berdua mati malam ini." Alia syok. Ibunya baru saja melepaskan ikatannya sendiri dalam hitungan detik di kegelapan total. Siapa sebenarnya ibunya ini? Dan rahasia apa yang membuat dinding semen ini mulai bergetar pelan di bawah jemari mereka? Kegelapan di ruang bawah tanah itu terasa padat. Seolah-olah oksigen telah digantikan oleh jelaga hitam yang menyesakkan paru-paru. Suara napas Aris yang memburu dan umpatan kasar Ibu Mira terdengar seperti gema dari dimensi lain. Di tengah kekacauan sensorik itu, Alia merasakan jemari ibunya yang dingin namun mantap menyentuh pergelangan tangannya. Dengan gerakan yang luar biasa efisien, gerakan yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang wanita tua biasa, Sarah memotong tali yang mengikat Alia menggunakan sebuah pisau kecil yang entah sejak kapan disembunyikannya. "Ibu, bagaimana?" Alia berbisik. Suaranya bergetar hebat. "SSSSH." Sarah menempelkan jari di bibir Alia. Dalam kegelapan total, Alia tidak bisa melihat wajah ibunya, namun ia bisa merasakan aura otoritas yang baru dan asing memancar dari wanita itu. "Jangan bersuara. Gunakan telingamu. Hitung langkah mereka." Di sudut lain ruangan, terdengar suara korek api yang dinyalakan berkali-kali. Cerak, cerak. Cahaya oranye kecil muncul dari tangan Aris, menerangi wajahnya yang penuh keringat dan amarah. "Sialan! Ibu, mereka tidak ada di kursi," teriak Aris. Cahaya kecil itu menyapu ruangan. Namun Alia dan Sarah sudah merangkak dengan senyap ke balik tumpukan lemari tua di sudut timur. "Cari pintunya, Aris. Mereka tidak mungkin keluar dari sini. Pintunya terkunci dari luar." Suara Ibu Mira melengking, kehilangan ketenangannya yang selama ini ia banggakan. Sarah menarik Alia lebih dekat ke dinding beton yang terasa kasar dan lembab. Tembok ini terlihat seperti bagian dari pondasi rumah yang solid. Tidak ada pintu, tidak ada celah. Namun, Sarah mulai meraba permukaan beton itu dengan pola yang sangat spesifik. Jemarinya menekan bagian-bagian yang tampak seperti cacat pada semen, lubang-lubang kecil bekas paku atau retakan alami karena usia. Klik, klik, klik. "Diam!" bisik Sarah lagi tepat di telinga Alia ketika Alia tanpa sengaja menabrak kalengket kosong. Mereka tak tahu rahasia di balik dinding ini. Selama ini mereka hanya mencari kertas dan angka. Alia. Mereka tidak tahu bahwa rumah ini dibangun di atas sebuah kebohongan yang kokoh. Alia terpaku. "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Mas Aris sebenarnya? Dan kenapa ibu bisa tahu?" "Aris hanyalah pion kecil, Alia. Dia penjudi yang malang yang mengira dia bisa merampok serigala." Sarah berhenti meraba. "Tapi ibunya, Mira adalah sisa-sisa masa lalu yang seharusnya sudah terkubur bersama ayahmu." Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar. Aris mulai memukul-mukul dinding dengan linggis yang ia temukan di meja kerja. "Aku tahu kalian di sana. Sarah, keluar atau aku akan membakar tempat ini." Sarah tidak memedulikan ancaman itu. Ia menekan satu titik terakhir. Sebuah tonjolan semen kecil di dekat lantai. Tiba-tiba, sebuah mekanisme hidrolik yang sangat halus bekerja. Tanpa suara derit sedikit pun, sebuah balok beton berukuran 1x2 meter bergeser ke dalam, lalu bergeser ke samping, mengungkapkan sebuah lorong gelap yang memancarkan aroma antiseptik yang tajam. "Masuk." Perintah Sarah pendek. Alia merangkak masuk dengan perasaan campur aduk antara takut dan tidak percaya. Begitu Sarah masuk, ia menarik sebuah tuas di dalam lorong, dan dinding beton itu menutup kembali dengan presisi yang mengerikan, tepat saat cahaya senter Aris menyapu sudut tempat mereka berdiri tadi. Di dalam, suasananya sangat berbeda. Begitu dinding tertutup, lampu-lampu LED kecil di sepanjang lantai menyala secara otomatis, memberikan pencahayaan biru pucat yang futuristik. Lorong itu berdinding baja anti karat. Kontras dengan ruang bawah tanah yang kotor di baliknya. Alia terduduk lemas di lantai baja yang dingin. Ia memandang ibunya yang kini berdiri tegak,
merapikan rambutnya yang berantakan dengan gerakan tenang. Sarah tidak lagi tampak seperti ibu yang rapuh. Sorot matanya tajam, waspada, dan penuh perhitungan. "Ibu, apa ini?" Alia menunjuk sekelilingnya dengan tangan yang masih gemetar. "Ini rumah kita. Aku tinggal di sini sejak kecil. Bagaimana mungkin ada laboratorium di bawah kaki kita?" Sarah menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang menyimpan beban puluhan tahun. Ia berjalan ke arah sebuah panel kontrol di dinding dan mulai mengetikkan serangkaian kode rumit. "Ayahmu, Herman, bukan sekadar apoteker, Alia." Sarah memulai. Suaranya bergema di lorong baja. "Dia adalah kepala peneliti untuk proyek yang disebut PANES. Mereka mengembangkan cara untuk mempercepat regenerasi sel saraf. Tapi organisasi yang mendanainya, tempat Mira bekerja dulu, ingin mengubah penelitian itu menjadi senjata biologis, sesuatu yang bisa menghapus memori atau bahkan menghancurkan mental seseorang dalam hitungan jam." Alia merasa dunianya runtuh. Ayahnya yang penyayang, yang sering membacakannya dongeng sebelum tidur, adalah seorang ilmuwan eksperimen gelap? "Lalu ibu?" tanya Alia dengan suara tercekat. "Siapa ibu sebenarnya?" "Tadi ibu memotong tali itu seperti seorang profesional." Sarah terdiam sejenak, menatap bayangan dirinya di dinding baja. "Namaku dulu adalah The Eraser. Aku dikirim oleh organisasi untuk mengawasi ayahmu. Tugas keduaku adalah melenyapkannya jika dia mencoba berkhianat." "Tapi..." Sarah menatap Alia dengan tatapan yang kembali melembut. Satu-satunya sisa kemanusiaan yang ia miliki. "Tapi aku jatuh cinta padanya. Kami melarikan diri, memalsukan kematian kami, dan membangun rumah ini sebagai benteng sekaligus penjara." Alia ternganga. Ia merasa seperti sedang berada di dalam film spy thriller yang buruk. Namun, luka di pergelangan tangannya dan suara gedoran Aris yang masih terdengar samar di balik dinding baja membuktikan bahwa ini adalah kenyataan. "Aris menikahi aku karena ini?" tanya Alia. Air mata kemarahan mulai mengalir. "Mira mengirimnya untuk mendekatimu. Mereka pikir dengan kematian ayahmu, rahasia itu akan jatuh ke tanganmu secara otomatis." Sarah mendekati sebuah pintu besar di ujung lorong. "Mereka mencari serum PANES yang asli. Mereka pikir itu ada di sini." "Apa memang ada di sini, Bu?" Sarah menoleh. Sebuah senyum tipis yang misterius muncul di wajahnya. "Bukan sekadar serum, Alia. Apa yang ada di balik pintu ini adalah alasan mengapa dunia tidak boleh tahu bahwa keluarga kita masih hidup." Sarah menempelkan telapak tangannya ke pemindai biometrik di pintu itu. Pintu terbuka dengan suara desisan udara, mengungkapkan sebuah ruangan luas yang dipenuhi dengan tabung-tabung kaca besar berisi cairan biru. Di tengah ruangan, terdapat sebuah komputer server raksasa yang masih berkedip aktif. Alia melangkah masuk, dan jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat apa yang tertera di layar monitor utama. Itu adalah daftar ribuan nama, lengkap dengan foto, sidik jari, dan status terminated atau relocated. Ternyata itu adalah... Alia membacanya dengan suara gemetar. Database identitas asli dari semua agen dan korban organisasi itu? Ibu menyimpan nyawa mereka di sini. Bukan hanya itu. Sarah menunjuk ke sebuah tabung kecil di pusat ruangan yang berisi cairan berwarna emas redup. Itu adalah sampel terakhir dari serum yang sudah disempurnakan. Satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan atau menghancurkan. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari arah dinding beton yang mereka lewati tadi. Sensor di ruangan itu mulai berkedip merah. "Mereka menggunakan peledak," kata Sarah dengan nada dingin. "Aris benar-benar nekat. Dia akan meruntuhkan rumah ini demi sesuatu yang tidak dia pahami." Sarah berbalik ke arah Alia, menyerahkan sebuah kartu akses perak. "Waktu kita tidak banyak. Sekarang, kamu harus memilih, Alia, menjadi korban yang ketakutan, atau menjadi putri dari seorang Eraser, dan mengambil kembali hidupmu." Alia menatap kartu di tangannya, lalu menatap pintu baja yang mulai bergetar karena hantaman dari luar. Di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini terpendam, warisan darah dari ayah dan ibunya,
mulai bangkit. Ketakutannya perlahan menguap, digantikan oleh kedinginan yang mematikan. "Ajari aku," kata Alia tegas. "Ajari aku cara mengakhiri ini." Gedoran di balik dinding baja itu terdengar seperti detak jantung raksasa yang marah. Setiap dentuman mengirimkan getaran halus ke lantai logam tempat Alia berdiri. Ruangan itu, sebuah laboratorium canggih yang tersembunyi selama 2 dekade, kini terasa seperti bunker terakhir di ujung dunia. Aroma ozon dan antiseptik memenuhi udara, memberikan sensasi dingin yang ganjil di kulit Alia. "Ambil ini," perintah Sarah sambil menyodorkan sebuah gawai berbentuk seperti tablet ramping namun dengan bodi yang jauh lebih kokoh. "Ini adalah kendali pusat sistem, Hephaestus. Rumah ini bukan hanya bangunan kayu dan bata, Alia. Ayahmu merancangnya sebagai jebakan mekanis yang hidup." Alia menerima tablet itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Di layarnya, terlihat denah rumah mereka dalam bentuk cetak biru 3 dimensi yang bercahaya biru neon. Titik-titik merah berkedip di area ruang bawah tanah. Posisi Aris dan Ibu Mira. "Ibu ingin aku melakukan apa?" tanya Alia. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Lebih dalam, lebih tajam. "Belajarlah untuk melihat tanpa mata," sahut Sarah. Ia berjalan ke arah deretan lemari besi di sisi ruangan dan menarik sebuah laci. Di dalamnya tersusun rapi berbagai peralatan yang tampak seperti alat medis namun memiliki desain yang tak lazim. Aris menggunakan peledak kecil pada engsel dinding beton. Dia bodoh. Dia pikir dia bisa mendobrak masuk dengan kekuatan kasar. Dia tidak tahu bahwa dinding itu dirancang untuk menyerap energi kinetik dan mengubahnya menjadi tegangan listrik. Sarah menunjuk ke layar tablet Alia. "Lihat titik merah itu?" Aris sedang mencoba memasang peledak kedua. "Tekan ikon petir di sektor B4. Alia ragu sejenak. Jika ia menekan tombol itu, ia secara resmi memulai perang dengan pria yang pernah ia sebut suami. Namun, bayangan wajah Aris yang penuh kebencian dan rasa sakit saat ia hampir memotong jari Alia muncul kembali. Rasa iba itu pun menguap, berganti dengan tekad yang dingin. Klik! Dari balik dinding baja, terdengar teriakan kesakitan yang melengking. Suara Aris, disusul oleh bunyi tubuh yang terhempas ke lantai semen. "Dia hanya pingsan sebentar," kata Sarah tanpa emosi. Listrik statis itu cukup untuk menghentikan saraf motoriknya selama beberapa menit. Tapi Mira, wanita itu punya pengalaman. Dia akan segera menyadari bahwa kita mengendalikan sistem dari sini. Alia menatap layar tabletnya lagi. Titik merah yang mewakili Ibu Mira tidak bergerak. Wanita itu tampak berdiri diam, seolah sedang menganalisis situasi. Dia sedang menelepon seseorang, Bu. Tentu saja. Dia akan memanggil tim pembersih organisasi jika dia merasa tidak bisa menangani ini sendirian. Sarah mendekati sebuah tabung kaca yang berisi cairan biru. "Itu sebabnya kita harus mengaktifkan protokol penguncian total. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kau pakai." Sarah mengeluarkan sebuah alat berbentuk seperti anting-anting kecil namun dengan sensor mikro di bagian belakangnya. Ia memasangkannya ke telinga Alia. "Ini adalah penghubung saraf. Ia akan mengirimkan data dari sensor rumah langsung ke korteks serebralmu. Kamu tidak perlu lagi melihat tablet ini. Kamu akan merasakan rumah ini sebagai bagian dari tubuhmu." Begitu alat itu terpasang, Alia tersentak. Kepalanya terasa seperti dihantam gelombang informasi. Tiba-tiba, ia bisa mendengar detak jantung Aris yang mulai berdenyut kembali di balik dinding. Ia bisa merasakan aliran air di pipa-pipa dinding, suhu udara di ruang tamu, bahkan getaran langkah kaki tikus di loteng. Pandangannya menjadi berlapis. Ia bisa melihat ruangan itu, namun juga bisa melihat kerangka rumah secara transparan. "Luar biasa," bisik Alia. Ia memejamkan mata, dan dalam kegelapan batinnya, ia melihat Aris yang sedang merangkak bangun, memegangi dadanya yang terkena sengatan listrik. "Itu adalah teknologi ayahmu. Neurospatial Link," Sarah menjelaskan sambil mengisi sebuah pistol suntik dengan cairan bening. "Sekarang, Alia, dengarkan ibu. Kamu harus mengarahkan mereka ke area dapur.
Di sana ada akses ventilasi yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan gas penenang. Kita perlu menangkap mereka hidup-hidup untuk mendapatkan kode pembatalan kontrak kematian yang Mira buat atas nama kita. Bagaimana kalau mereka menolak? Sarah menatap Alia dengan tatapan yang sangat dingin. Tatapan The Eraser. Maka mereka akan tetap berada di dapur itu selamanya, menjadi bagian dari fondasi rumah ini. Tiba-tiba, alarm peringatan berbunyi di dalam kepala Alia. Ibu! Mira bergerak. Dia tidak ke arah dapur. Dia menuju ke panel listrik utama di lantai atas. Dia ingin mematikan daya rumah ini. Dia tahu kelemahan sistem ini, gumam Sarah, wajahnya menegang. Jika daya mati, kunci magnetik di ruangan ini akan terbuka secara otomatis demi keselamatan penghuni. Itu protokol standar laboratorium farmasi yang tidak bisa diubah ayahmu. Kita akan terekspos. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, kata Alia. Ia merasa sebuah keberanian baru mengalir di nadinya. Ia bukan lagi Alia yang lemah yang menangis di pojok ruang bawah tanah. Aku akan naik. Alia, jangan. Kamu belum siap menghadapi Mira. Dia terlatih. Alia berbalik, menatap ibunya dengan mata yang kini berkilat karena sinkronisasi teknologi saraf. Ibu bilang aku harus memilih. Aku memilih untuk tidak menjadi korban lagi. Aku tahu jalan pintas melalui dinding ruang laundry. Aku bisa sampai ke panel listrik sebelum dia. Tanpa menunggu persetujuan, Alia menekan sebuah tombol di dinding samping. Sebuah panel geser terbuka, mengungkapkan lift kecil yang biasa digunakan untuk mengirim pakaian kotor. Namun di baliknya terdapat tangga monyet baja yang mengarah langsung ke lantai 2. Alia memanjat dengan kecepatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sensor di telinganya memberitahunya posisi tepat Ibu Mira. Wanita tua itu sedang berada di ruang tengah, memegang sebuah alat pemotong kabel besar. Saat Alia keluar dari balik dinding lemari di ruang laundry, suasana rumah terasa sangat berbeda. Rumah yang dulunya hangat kini terasa seperti medan perang yang asing. Ia bergerak tanpa suara, bertelanjang kaki di atas lantai kayu, mengikuti ritme napas Mira yang terdengar jelas di telinganya. Ia melihat Mira di ujung lorong, berdiri di depan kotak panel listrik. Mira tampak sedang berbicara melalui headset nirkabel. Ya, kirim tim sekarang. Koordinat sudah dikirim. Masuk dan hancurkan semuanya jika Sarah tidak mau menyerahkan sampelnya. Alia mengepalkan tangannya. Ia melihat sebuah vas bunga kristal di meja sampingnya. Menggunakan sistem neurospatial, ia menghitung sudut lemparan dan kecepatan angin di dalam ruangan. Vas itu melesat, pecah tepat di samping kepala Mira sebagai pengalih perhatian. Saat Mira berbalik dengan senjata di tangan, Alia sudah menerjang dari balik bayangan. Bukan dengan kekuatan fisik murni, melainkan dengan presisi yang diajarkan oleh sensor di telinganya. Alia menghantam titik saraf di pergelangan tangan Mira, membuat senjata dan pemotong kabel itu terjatuh. Kau! Mira terbelalak, menatap menantunya yang kini tampak seperti predator. Bagaimana kau bisa keluar? Ini rumahku, Mira, bisik Alia, suaranya sedingin es. Dan di rumah ini, akulah yang memegang kendali. Namun, di telinga Alia, sebuah suara baru muncul. Suara mesin mobil yang menderu di halaman depan. Lebih dari satu tim pembersih telah tiba. Suara decit ban di atas kerikil halaman depan terdengar seperti dentang lonceng kematian di telinga Alia. Melalui sensor neurospatial, ia bisa merasakan setidaknya 3 kendaraan SUV hitam berhenti tepat di depan teras. Pintu-pintu mobil terbuka serempak, dan langkah kaki taktis yang berat mulai mengepung bangunan itu. Tim sudah di sini, sayang. Mira mendesis meski pergelangan tangannya masih dicengkeram kuat oleh Alia. Senyum kemenangan muncul di wajah keriputnya yang kini tampak seperti topeng monster. Kau pikir dengan sedikit teknologi mainan ini kau bisa menang? Mereka adalah profesional. Mereka akan meratakan rumah ini jika aku tidak keluar dalam 5 menit. Alia tidak menjawab. Ia merasakan getaran di dinding. Sarah sedang bergerak naik melalui jalur evakuasi internal. Tiba-tiba, panel rahasia di samping lemari ruang laundry bergeser,
Dan Sarah muncul dengan sepucuk pistol berperedam di tangan kanan dan sebuah tas medis kecil di tangan kiri. "Lepaskan dia, Alia," perintah Sarah pelan. "Tapi Bu, dia akan memanggil mereka masuk," protes Alia. "Dia sudah melakukannya. Sekarang, kita butuh dia sebagai jaminan." Sarah mendekat, menatap Mira dengan tatapan yang seolah bisa menembus kulit. "Lama tidak bertemu, Mira. Masih bekerja sebagai anjing pelacak untuk The Collective. Dan kau masih menjadi pengkhianat yang sentimental, Sarah," balas Mira dengan nada meremehkan. "Herman sudah mati. Rahasianya seharusnya milik organisasi. Kau mencuri masa depan medis dunia demi hidup bersembunyi seperti tikus." Sarah memberikan kode kepada Alia untuk mengikat tangan Mira dengan kabel listrik yang tadi terjatuh. Setelah Mira berhasil dilumpuhkan di kursi kayu dapur, Sarah mematikan lampu utama dan mengaktifkan mode stealth pada sistem rumah. Tirai-tirai baja tipis turun otomatis menutupi jendela, mengubah rumah itu menjadi benteng kedap cahaya. "Alia, duduk," kata Sarah. Suaranya tidak membantah. "Ada hal yang harus kau ketahui sebelum darah mulai tumpah di rumah ini. Karena jika kau tidak tahu siapa dirimu sebenarnya, kau akan mati karena ragu." Alia duduk di lantai, punggungnya bersandar pada meja dapur, sementara di luar sana, ia bisa mendengar melalui sensornya bahwa orang-orang bersenjata itu mulai memasang perangkat pembobol di pintu depan. Tahun 1998. Sarah memulai, matanya menerawang ke langit-langit. "Aku bukan dikirim untuk mengawasi ayahmu karena dia seorang apoteker biasa. Herman adalah otak di balik proyek Lazarus Nerve. Organisasi menginginkan cara untuk membangkitkan prajurit yang sudah mati secara klinis, atau setidaknya membuat mereka tidak bisa merasakan sakit dan rasa takut. Aku adalah subjek uji coba pertamanya yang berhasil." Alia terkesiap. "Ibu subjek uji coba?" "Aku adalah pembunuh mereka yang paling efektif karena aku tidak memiliki empati yang berfungsi secara biologi saat itu." Sarah berbicara dengan nada datar yang mengerikan. Sampai Herman menyadari bahwa penelitiannya telah menciptakan monster. Dia mulai menyuntikkan serum penawar secara diam-diam ke dalam dosis harianku. Dia tidak hanya menyelamatkanku, dia mengembalikan kemanusiaanku. Dia mengajariku cara mencintai kembali. "Cukup dengan drama romantis ini," Mira berteriak dari kursinya. "Katakan padanya yang sebenarnya. Sarah, katakan padanya tentang apa yang ada di dalam darahnya." Sarah terdiam sejenak. Tangannya yang memegang pistol tampak sedikit bergetar. Satu-satunya tanda emosi yang ia tunjukkan. "Ayahmu tahu bahwa organisasi tidak akan pernah berhenti mengejar kami," lanjut Sarah, mengabaikan Mira. "Jadi, dia melakukan satu hal terakhir untuk melindungimu. Dia tidak menyembunyikan serum panas di dalam brankas atau laboratorium di bawah sana. Laboratorium itu hanyalah pabrik pengolahannya." Sarah menatap mata Alia dengan intensitas yang menyakitkan. "Serum itu, kode genetiknya ada di dalam dirimu, Alia. Kamu adalah brankas hidup itu. Darahmu mengandung sekuens protein yang bisa meregenerasi jaringan saraf secara instan. Itulah sebabnya Aris diperintahkan untuk menikahimu. Mereka tidak hanya butuh tanda tangan atau akses rumah, mereka butuh darahmu." Dunia seolah berhenti berputar bagi Alia. Rasa mual yang hebat menghantam perutnya. Semua perhatian Aris, semua janji manis di malam-malam pernikahan mereka, semuanya hanyalah upaya untuk memanen dirinya seperti ternak laboratorium. "Jadi semua ini palsu," bisik Alia. "Pernikahanku, hidupku, kasih sayangku padamu adalah nyata. Alia, itu satu-satunya hal yang bukan eksperimen," kata Sarah lembut. Boom! Pintu depan meledak. Guncangannya terasa hingga ke dapur. Sensor di telinga Alia berteriak memberikan peringatan merah. 3 orang masuk melalui pintu depan. 2 lagi melalui jendela perpustakaan. Mereka masuk. Alia berdiri. Insting bertahannya kini bercampur dengan kemarahan yang membakar. "Ingat apa yang ibu katakan." Sarah berdiri di depan Alia, melindunginya. "Gunakan rumah ini. Jangan lawan mereka secara langsung. Kamu adalah pemilik sistem ini.
Jadilah hantu di dinding. Sarah melemparkan sebuah tabung kecil berisi cairan biru ke arah Alia. Suntikan ini ke lenganmu. Ini bukan serum, tapi akselerator saraf. Ini akan membuat sinkronisasi dengan rumah menjadi 100%. Kamu akan bisa melihat lintasan peluru sebelum mereka menembakkannya. Alia menerima tabung itu. Ia melihat ke arah pintu dapur yang mulai didobrak dari luar. Ia melihat Mira yang menyeringai jahat. Lalu ia melihat ibunya, wanita yang telah mengorbankan segalanya untuk menyembunyikan sisi gelap dunia darinya. Alia menusukkan jarum itu ke lengannya. Seketika, dunia melambat. Ia bisa melihat debu yang berterbangan di udara seolah-olah membeku. Ia bisa mendengar bisikan para penyusup di ruang tamu sejelas jika mereka berdiri di sampingnya. Detak jantungnya melambat, namun pikirannya bergerak secepat kilat. "Ibu," kata Alia. Suaranya kini terdengar tenang dan bergema. "Ambil Mira dan kembali ke ruang bawah tanah. Aku yang akan menangani tamu-tamu ini." Sarah menatap putrinya, menyadari bahwa transformasi itu telah lengkap. Alia bukan lagi mangsa. "Jangan biarkan satu pun dari mereka keluar, Alia," bisik Sarah sebelum menyeret kursi Mira menuju lorong rahasia. Alia melangkah ke tengah kegelapan dapur, menunggu pintu itu hancur. Di tangannya, ia memegang sepasang pisau dapur keramik. Sederhana, namun di tangan seseorang yang bisa melihat masa depan dalam hitungan milidetik, itu adalah senjata yang mematikan. Pintu dapur pun roboh. Dunia di mata Alia kini bukan lagi sekadar susunan ruang dan benda. Di bawah pengaruh akselerator saraf, segalanya berubah menjadi jaring-jaring data. Ia bisa melihat aliran listrik yang berdenyut di balik dinding, suhu tubuh para pria bersenjata yang masuk ke ruang tamu, bahkan arah embusan napas mereka yang terengah karena adrenalin. Semuanya bergerak dalam gerak lambat yang indah namun mematikan. Dua pria dengan seragam taktis hitam dan helm balistik mendobrak sisa-sisa pintu dapur. Mereka bergerak dengan formasi sempurna. Moncong senapan mesin ringan mereka menyapu setiap sudut gelap. Target tidak ada di sini. Hanya ada kursi kosong. Suara salah satu pria bergema melalui interkom yang bisa ditangkap oleh sensor di telinga Alia. Alia tidak berada di lantai. Ia bersembunyi di atas lemari gantung dapur. Tubuhnya menyatu dengan bayangan langit-langit. Menggunakan tablet di tangannya yang kini terhubung langsung ke pikirannya, ia mengirimkan perintah singkat, "Aktifkan protokol pengalih perhatian B1. Tiba-tiba, mesin cuci di ruang laundry di belakang mereka menyala dengan dentuman keras. Di saat yang sama, microwave di meja dapur mengeluarkan percikan listrik yang menyilaukan. "Kontak di sektor kiri," teriak salah satu penyusup. Refleks memutar tubuhnya ke arah suara. Itulah celah yang ditunggu Alia. Ia menjatuhkan diri dari ketinggian 2 meter dengan seringan bulu. Sebelum pria pertama sempat menyadari kehadirannya, Alia menghantamkan pangkal pisau keramiknya ke titik saraf di balik helm taktisnya. Pria itu tumbang tanpa sempat mengeluarkan suara. Pria kedua mencoba menembak, namun bagi Alia, gerakan jarinya di atas pelatuk tampak seperti siput yang merangkak. Alia memiringkan kepalanya sedikit, merasakan desingan peluru yang lewat hanya beberapa milimeter dari telinganya. Anginnya terasa dingin. Ia memutar tubuh, menendang lutut pria itu hingga terdengar bunyi krak yang memuakan, lalu menghantamkan sikunya ke ulu hati lawan. Pria itu jatuh terjajar, pingsan seketika. "Dua tumbang," bisik Alia. Suaranya datar, tanpa emosi, persis seperti cara ibunya berbicara tadi. Namun, tantangan sebenarnya baru dimulai. "Aris." Di sensor neurospatialnya, Alia melihat titik merah yang mewakili suaminya itu bergerak dengan cara yang berbeda. Aris tidak bergerak seperti tentara bayaran. Ia bergerak seperti orang yang putus asa dan mengenal medan. Aris sudah berada di dalam lorong yang menuju ke kamar utama, tempat brankas palsu berada. Alia bergerak melalui celah di dalam dinding, jalur tikus yang dirancang ayahnya untuk pemeliharaan kabel namun kini menjadi jalan pintas mematikan. Ia merayap dengan kecepatan luar biasa. Tangannya mencengkeram pipa-pipa baja sebagai tumpuan. Ia muncul di balik cermin besar di kamar utama tepat saat Aris sedang mengacak-acak isi lemari dengan kalap. "Di mana itu? Di mana?" Aris berteriak frustrasi.
Wajahnya lebam bekas sengatan listrik tadi, rambutnya berantakan, dan matanya memancarkan kegilaan. Ia memegang pistol dengan tangan gemetar. Alia menekan panel rahasia dan melangkah keluar dari balik cermin. Mencari sesuatu, Mas? Aris tersentak hebat, hampir menjatuhkan senjatanya. Ia berbalik dan menodongkan pistol ke arah Alia. Kau, bagaimana kau bisa? Aku tahu segalanya sekarang, Aris, kata Alia, melangkah maju dengan tenang meskipun moncong senjata mengarah tepat ke dadanya. Tentang hutang judimu, tentang Mira, dan tentang apa yang sebenarnya kalian inginkan dari darahku. Jangan mendekat. Aku bersumpah akan menembakmu. Aris mundur selangkah. Napasnya tersengal. Mereka akan membunuhku jika aku tidak membawa sampel itu. Alia, aku tidak punya pilihan. Kita selalu punya pilihan. Aris, kamu memilih untuk mengkhianatiku selama 3 tahun. Alia berhenti tepat di depan suaminya. Ia bisa merasakan detak jantung Aris yang liar melalui sensor sarafnya. Pria ini ketakutan. Kamu pikir mereka akan membiarkanmu hidup setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau? Kamu hanya saksi yang harus dilenyapkan. Diam. Kau tidak tahu apa-apa. Aris menarik pelatuk. Klik. Tidak ada tembakan. Alia telah menonaktifkan pin pemicu senjata itu menggunakan pulsa elektromagnetik kecil dari sistem rumah saat ia berada di balik dinding tadi. Wajah Aris berubah pucat pasi. Ia mencoba menarik pelatuk berkali-kali, namun senjatanya mati total. Alia melangkah maju, menjambak kerah baju Aris, dan dengan kekuatan yang ditingkatkan oleh akselerator saraf, ia membanting suaminya ke dinding dengan keras. Permainan selesai, Mas. Bisik Alia tepat di depan wajah pria yang pernah ia cintai itu. Kamu mau tahu apa rahasia di balik dinding ini? Kamu akan segera merasakannya. Tiba-tiba, suara ledakan yang jauh lebih besar terdengar dari arah ruang bawah tanah. Seluruh rumah bergetar hebat. Sensor di telinga Alia berkedip merah terang, sebuah peringatan kritis. Ibu! Gumam Alia. Melalui kamera pengawas tersembunyi yang terproyeksi di benaknya, ia melihat tim pembersih ketiga tidak mencoba masuk melalui pintu. Mereka menggunakan bor industri untuk menembus langsung ke beton ruang bawah tanah tempat Sarah membawa Mira. Mereka tidak ingin bernegosiasi lagi. Mereka ingin meruntuhkan laboratorium itu dan mengambil apapun yang tersisa dari reruntuhannya. Aris, bangun! Alia menarik Aris yang setengah sadar dan memborgol tangannya ke pipa pemanas yang tertanam di lantai. Tetap di sini jika kau ingin selamat dari ledakan berikutnya. Alia berbalik dan berlari menuju lubang lift pakaian. Ia harus kembali ke bawah. Ibunya mungkin adalah seorang eraser, tapi dia tetap seorang manusia yang bisa terluka oleh beton bertulang. Saat ia meluncur turun, Alia menyadari satu hal yang mengerikan. Tim pembersih itu membawa sesuatu yang tidak terdeteksi sebelumnya, tabung gas Viexerin. Mereka berniat membunuh semua orang di dalam rumah, termasuk Mira, hanya untuk memastikan tidak ada saksi yang tersisa dari kegagalan operasi ini. Ibu, keluar dari sana! Teriak Alia melalui sistem interkom internal. Alia, jangan kembali! Suara Sarah terdengar terputus-putus di tengah suara desis gas. Kunci pintu baja dari luar. Biarkan aku menangani mereka di sini. Tidak. Alia mendarat di ruang bawah tanah yang kini dipenuhi kabut putih pekat. Ia melihat ibunya sedang bertarung dengan 2 orang pria bersetelan hazmat di tengah kekacauan laboratorium. Mira tergeletak di pojok. Tampaknya sudah tidak bernyawa karena sesak napas. Sarah tampak mulai melemah. Akselerator sarafnya mungkin sudah mencapai batasnya, atau gas itu mulai menembus pertahanannya. Alia menerjang masuk ke dalam kabut. Pandangan neurospatialnya mulai terganggu oleh partikel gas. Namun ia masih bisa melihat siluet musuhnya. Ini bukan lagi sekadar bertahan hidup. Ini adalah pembersihan total. Kabut putih gas Viexerin merayap seperti hantu di lantai laboratorium, menelan kaki-kaki meja baja dan tabung-tabung kaca. Di telinga Alia, sensor neurospatial mengeluarkan bunyi peringatan bernada tinggi yang menyakitkan. Tanda bahwa filter udara di dalam ruangan telah gagal total dan sistem sarafnya mulai terpengaruh racun. Dunianya mulai bergetar,
Data yang masuk ke otaknya menjadi fragmen-fragmen yang rusak. Alia menarik rah bajunya untuk menutupi hidung, meskipun ia tahu itu tidak akan banyak membantu. Ia melihat ibunya, Sarah, berlutut di dekat meja kontrol utama. Dua pria bersetelan hazmat berdiri di atasnya. Salah satunya memegang tabung baja kecil, wadah untuk sampel serum panas. "Ibu!" teriak Alia. Suaranya terdengar jauh, seolah ia berada di bawah air. Salah satu pria hazmat berbalik dan mengangkat senjata otomatisnya. Dalam kondisi normal, Alia bisa menghindar dengan mudah. Namun, racun saraf mulai memperlambat sinapsisnya. Ia bergerak sesaat sebelum peluru menyapu tempatnya berdiri, terjatuh dengan keras ke tumpukan kabel yang terkelupas. "Jangan tembak kepalanya," teriak pria lainnya melalui radio. "Darahnya adalah aset. Kita butuh dia hidup-hidup untuk ekstraksi." Mendengar kata darah dan ekstraksi membuat amarah Alia meluap melampaui rasa sakitnya. Ia bukan manusia. Di mata mereka, ia hanyalah sebuah botol berisi cairan berharga. Sarah mendongak. Wajahnya pucat pasi, namun matanya masih berkilat. "Alia, brankas nomor 4 di bawah server." Alia merangkak dengan susah payah di balik bayangan mesin server raksasa. Tangannya meraba lantai baja hingga menemukan sebuah lekukan kecil. Dengan sisa tenaganya, ia menarik penutup lantai itu. Di dalamnya tidak ada senjata, tidak ada dokumen. Hanya ada sebuah buku catatan tua bersampul kulit milik ayahnya dan sebuah suntikan berisi cairan berwarna emas redup. Jauh lebih pekat daripada akselerator yang ia pakai tadi. Ia membuka halaman pertama buku itu secara acak. Tulisan tangan ayahnya yang rapi menyapa matanya. "Untuk Alia. Jika kau membaca ini, berarti dunia telah memaksamu untuk menjadi apa yang selalu aku coba cegah. Serum ini bukan obat, Alia. Ini adalah kunci untuk membuka seluruh potensi otak manusia. Tapi harganya adalah jiwamu. Gunakan hanya jika kau siap untuk tidak pernah menjadi manusia biasa lagi." Alia menoleh ke arah ibunya. Salah satu pria hazmat mulai menyeret Sarah menuju lubang yang mereka bor di dinding. Pria itu menendang Sarah dengan kasar. "Hentikan!" Alia berdiri, memegang suntikan emas itu. Para pria hazmat itu berhenti. "Berikan itu pada kami, manis. Itu adalah milik organisasi. Serahkan secara baik-baik, dan mungkin kami akan membiarkan ibumu hidup." Alia menatap cairan emas itu. Ia tahu, jika ia menyuntikkan ini, sinkronisasi sarafnya dengan rumah akan menjadi absolut. Namun ia mungkin akan kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Ia akan menjadi senjata murni, persis seperti ibunya dulu. "Alia, jangan!" teriak Sarah dengan suara parau. "Jangan biarkan mereka menang dengan mengubahmu menjadi seperti mereka. Mereka sudah mengubahku sejak aku lahir, Bu," bisik Alia. Tanpa ragu, Alia menusukkan jarum emas itu ke lehernya. Seketika, rasa sakit yang tak terbayangkan menghantamnya. Rasanya seolah-olah setiap saraf di tubuhnya dibakar oleh api listrik. Alia jatuh berlutut, menjerit tanpa suara. Di dalam pikirannya, ribuan data per detik mengalir. Kode akses, skema kimia, frekuensi radio, hingga detak jantung setiap makhluk hidup dalam radius 1 kilometer. Saat ia membuka matanya, bola matanya bukan lagi berwarna coklat, melainkan berpendar dengan warna emas yang ganjil. Waktu benar-benar berhenti. Alia tidak lagi melihat pria hazmat itu sebagai manusia. Ia melihat mereka sebagai struktur anatomi yang rapuh, titik-titik lemah di persendian, aliran darah di leher, dan celah kecil di balik pelindung leher setelan mereka. Alia bergerak. Bukan lagi seperti manusia yang berlari, tapi seperti kilat yang berpindah tempat. Dalam 1 detik, ia sudah berada di depan pria pertama. Dengan satu sentuhan ringan namun presisi di sambungan baju hazmatnya, Alia merobek pelindung udara pria itu. Pria itu tercekik oleh gasnya sendiri. Sebelum pria kedua sempat mengangkat senjatanya, Alia sudah memutar pergelangan tangannya hingga tulang lengannya mencuat keluar dari kulit. Suara teriakan pria itu pun diredam oleh Alia yang menghantamkan kepalanya ke dinding beton hingga retak. Keheningan kembali menyelimuti laboratorium.
Hanya menyisakan suara desis gas yang kini mulai diserap oleh sistem ventilasi darurat yang diaktifkan Alia melalui pikirannya. Alia berdiri di tengah reruntuhan, menatap tangannya yang berlumuran darah. Ia tidak merasa takut. Ia tidak merasa sedih. Ia hanya merasa kosong. Dingin yang absolut. Ia berjalan menuju ibunya dan melepaskan ikatannya dengan satu tarikan kuat yang memutus tali nilon tebal itu seperti benang jahit. "Ibu tidak apa-apa?" tanya Alia. Suaranya kini tidak memiliki nada, datar seperti mesin. Sarah menatap putrinya dengan kengerian yang mendalam. Ia mengenali tatapan itu. Itu adalah tatapan yang sama yang ia miliki 20 tahun lalu sebelum Herman menyelamatkannya. "Apa yang telah kau lakukan, Alia?" "Aku menyelamatkan kita," jawab Alia singkat. Ia menoleh ke arah Mira yang tergeletak tak jauh dari sana. Ibu mertuanya itu ternyata masih bernapas, meskipun sangat lemah. Alia mendekat, menatap wanita yang telah menghancurkan hidupnya itu. "Dia tahu di mana pusat komando mereka," kata Alia. "Aku akan mengekstraksi informasi dari otaknya." "Alia, hentikan." Sarah memegang bahu Alia. "Kau mulai kehilangan dirimu. Ayahmu membuat serum itu sebagai perlindungan, bukan untuk balas dendam." Alia melepaskan tangan ibunya dengan kasar. "Perlindungan tidak cukup, Bu. Selama mereka ada, kita akan selalu dikejar. Aku akan mengakhiri ini di sumbernya." Tiba-tiba, dari arah tangga, terdengar suara langkah kaki yang terseret. Aris muncul dengan tangan yang masih terborgol pada pipa pemanas yang ia cabut paksa dari lantai. Wajahnya hancur, penuh luka dan air mata. "Alia, tolong." Aris merintih. Ia melihat mayat-mayat di lantai dan istrinya yang berdiri dengan mata emas yang mengerikan. "Maafkan aku. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini." Alia menatap Aris. Melalui penglihatan barunya, ia bisa melihat bahwa Aris sedang berbohong. Detak jantung pria itu menunjukkan pola manipulasi. Di balik punggungnya, Aris memegang sebuah detonator kecil yang ia ambil dari tas tim pembersih yang terjatuh tadi. "Masih mencoba bermain peran, Aris?" tanya Alia. Sebelum Aris sempat menekan tombol detonator, Alia menjentikan sebuah pisau bedah dari meja ke arah tangan Aris. Pisau itu menancap tepat di tengah telapak tangannya, membuat detonator itu jatuh. "Bawa dia ke ruang interogasi," perintah Alia pada ibunya. Namun matanya tetap tertuju pada layar monitor yang kini menampilkan koordinat markas besar, The Collective. Ternyata, rahasia di balik dinding ini bukan hanya tentang masa lalu ibunya atau serum ayahnya. Ternyata, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Alia menyadari bahwa ayahnya tidak hanya menyimpan data, dia menyimpan rencana untuk menghancurkan organisasi itu dari dalam, dan sekarang, Alia adalah senjata yang akan menjalankan rencana tersebut. "Ibu," kata Alia tanpa menoleh, "siapkan mobil di garasi bawah. Kita akan melakukan perjalanan panjang." Dingin. Itulah satu-satunya hal yang dirasakan Alia saat ia melangkah di atas genangan air yang bercampur darah di lantai laboratorium. Akselerator saraf berwarna emas yang mengalir di pembuluh darahnya telah mengubah persepsinya secara radikal. Dunia tidak lagi berwarna. Semuanya adalah gradasi panas, pola frekuensi, dan probabilitas matematis. Kesedihan atas pengkhianatan Aris atau rasa takut akan kematian kini terasa seperti memori dari kehidupan orang lain yang ia tonton lewat layar kusam. "Alia, lihat aku!" Sarah berteriak, mencoba menggapai pundak putrinya. "Efek serum itu akan mengunci emosimu jika kau tidak mencoba melawannya. Kau akan menjadi seperti mereka." Alia berbalik perlahan. Gerakannya sangat efisien, tanpa ada otot yang bergerak sia-sia. Mata emasnya menatap Sarah dengan kejernihan yang menyakitkan. "Mereka sedang menuju ke sini, Bu." Unit taktis kedua sudah melewati gerbang depan. Kali ini mereka membawa pemancar frekuensi tinggi untuk melumpuhkan sistem Hephaestus. "Kita punya waktu 3 menit sebelum rumah ini menjadi buta. Kita harus pergi sekarang." Sarah menarik napas pendek, mencoba menahan rasa sakit di dadanya akibat sisa gas Viexerin.
Alia menoleh ke arah Aris yang mengerang kesakitan dengan tangan yang tertancap pisau bedah. Tanpa sedikit pun rasa ragu, Alia mendekat, mencengkeram rahang suaminya itu, dan menatap langsung ke matanya. Aris, di mana kunci enkripsi untuk server utama The Collective? Mira tidak akan membawanya di tangan, tapi kau selalu membawa barang yang bukan milikmu. Aku tidak tahu apa-apa. Rintih Aris. Air mata bercampur darah mengalir di pipinya. Alia menekan titik saraf di bawah telinga Aris. Suara teriakan Aris tertahan di tenggorokan. Detak jantungmu naik 20%. Kau berbohong. Di jam tanganmu? Atau di dalam kulitmu? Mata Alia menyipit saat sensor sarafnya mendeteksi benda asing berbentuk mikrodip di bawah kulit pergelangan tangan Aris. Tanpa kata, Alia mengambil pisau bedah lain dari meja. Alia, cukup. Sarah mencoba menghalangi, namun Alia menggeser posisinya dengan kecepatan yang tak tertangkap mata manusia. Dengan sayatan yang sangat presisi, Alia mengeluarkan chip kecil dari pergelangan tangan Aris. Ia tidak menunjukkan rasa jijik maupun amarah. Baginya, ini hanyalah prosedur teknis. Ia memasukkan chip tersebut ke dalam tabletnya. Seketika, layar tablet memuntahkan ribuan data. Lokasi aset, nama-nama pejabat yang disuap, dan koordinat fasilitas rahasia di pegunungan Jawa Barat. Ini dia, bisik Alia. Seluruh nadi mereka ada di tanganku. Zzzzzzzz. Tiba-tiba, lampu-lampu LED di laboratorium berkedip merah dan mati. Suara dengung rendah yang menyakitkan telinga memenuhi ruangan. Unit taktis kedua telah menyalakan jammer frekuensi tinggi. Sistem rumah mulai lumpuh. Mereka di sini, kata Alia. Ia memejamkan mata, mengandalkan sisa-sisa sinyal sensor yang tertanam di otaknya sebelum benar-benar terputus. 12 orang. Masuk dari atap dan garasi bawah. Bawa Mira dan Aris. Mereka jaminan kita. Perintah Sarah sambil mengisi peluru ke pistol terakhirnya. Tidak perlu, sahut Alia datar. Ia menekan sebuah tombol di panel dinding yang masih memiliki daya cadangan. Lantai di bawah kursi Aris dan Mira terbuka, menjatuhkan mereka ke dalam sel isolasi bawah tanah yang lebih dalam yang kedap suara dan udara. Mereka akan aman di sana sampai aku memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Alia mengambil 2 buah tongkat baja pendek dari rak peralatan. Tongkat taktis yang bisa menghantarkan daya kejut tinggi. Ia tidak butuh senjata api. Peluru terlalu lambat untuk apa yang bisa ia lakukan sekarang. Ibu, pergilah ke terowongan evakuasi sektor C, tunggu aku di koordinat yang sudah kukirim ke ponsel ibu, kata Alia. Dan kau? Aku akan memberikan mereka alasan mengapa mereka seharusnya tidak pernah mengusik rahasia di balik dinding ini. Sarah menatap putrinya untuk terakhir kalinya sebelum menghilang ke dalam kegelapan lorong. Ada air mata di mata sang ibu. Ia sadar bahwa gadis kecilnya yang lembut telah mati malam ini, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Begitu Sarah pergi, Alia berdiri di tengah kegelapan total laboratorium. Ia bisa merasakan kehadiran para penyusup melalui getaran lantai. 1, 2, 3, mereka turun dengan tali melalui lubang ventilasi. Alia tidak bersembunyi. Ia berdiri di bawah satu-satunya lampu darurat yang masih berkedip. Target ditemukan. Sektor bawah. Suara pemimpin tim bergema. Sinar senter dari senjata mereka menyapu wajah Alia. Alia tidak bergeming saat moncong senjata menodongnya. Ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya yang berpendar emas. Kalian terlambat 5 detik, bisiknya. Dengan satu hentakan kaki ke lantai, Alia mengaktifkan muatan statis yang telah ia kumpulkan melalui sistem ventilasi yang rusak. Ledakan energi listrik menyambar ke arah para penyusup, membuat sistem elektronik di baju taktis mereka meledak. Dalam kekacauan itu, Alia bergerak seperti bayangan yang menyelinap di antara rintik hujan. Ia adalah badai yang tenang. Setiap gerakannya mematahkan tulang, setiap serangannya mematikan saraf. Ia tidak membunuh mereka seketika. Ia melumpuhkan mereka dengan presisi medis, membiarkan mereka hidup untuk merasakan kegagalan mereka. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, 12 pria terlatih itu tergeletak di lantai,
mengerang dalam kesakitan yang tak tertahankan. Alia berjalan melewati mereka tanpa menoleh. Ia melangkah menuju pintu garasi, di mana sebuah mobil hitam sudah menunggu dengan mesin yang menyala otomatis melalui kendali pikirannya. Di layar dashboard mobil, peta menuju markas pusat, The Collective, sudah menyala terang. Namun, saat ia hendak masuk ke mobil, rasa sakit yang luar biasa menghantam kepalanya. Efek samping serum emas itu mulai terasa. Ia jatuh berlutut, mencengkeram kepalanya yang seolah akan pecah. Gambaran masa kecilnya, saat ia belajar membuat kue bersama ibunya, saat ayahnya menggendongnya, muncul seperti kilasan film rusak yang terbakar. Tidak, jangan sekarang. Rintihnya. Kemanusiaannya sedang berperang dengan mesin perang yang ada di dalam darahnya. Alia melihat bayangannya di kaca mobil. Wajahnya cantik, namun matanya memancarkan kekosongan yang mengerikan. Ia menyadari bahwa ia sedang berubah menjadi monster yang sama dengan yang diburu ibunya dulu. Tapi kemudian, ia teringat wajah Aris yang tertawa saat mengancam akan memotong jarinya. Kedinginan itu kembali. Kekosongan itu menang. Alia berdiri, menghapus darah dari hidungnya, dan masuk ke dalam mobil. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit itu. Ia punya misi. Ia akan menghancurkan The Collective. Lalu ia akan kembali untuk Aris dan Mira. Mobil itu melesat keluar dari gerbang rumah tua yang kini hancur, meninggalkan masa lalu yang terbakar di belakangnya. Di balik dinding rumah itu, rahasia telah terungkap. Namun di dalam diri Alia, sebuah rahasia yang lebih gelap baru saja dimulai. Hujan di lereng pegunungan Jawa Barat turun lebih lebat, membawa kabut tebal yang menyelimuti fasilitas beton tersembunyi milik The Collective. Bangunan itu tampak seperti benteng brutal yang menancap di jantung hutan, dikelilingi pagar kawat berduri yang dialiri listrik ribuan volt. Namun, bagi Alia, benteng itu tampak transparan. Di dalam otaknya, data dari chip Aris telah memetakan setiap ventilasi, setiap kamera, dan setiap detak jantung penjaga di dalamnya. Alia menghentikan mobilnya 100 meter dari gerbang utama. Ia keluar tanpa payung, membiarkan air hujan membasahi setelan hitamnya yang kini berfungsi sebagai lapisan pelindung kinetik. Mata emasnya berpendar di tengah kegelapan kabut. Efek samping serum itu semakin parah. Ia mulai kehilangan kemampuan untuk merasakan suhu dingin, dan detak jantungnya sendiri melambat hingga ke titik yang secara medis seharusnya mustahil. Target mendekat. Bisik sebuah suara dari headset taktis penjaga yang frekuensinya telah diretas Alia. Alia tidak menyelinap. Ia berjalan lurus menuju gerbang utama. Saat para penjaga mulai melepaskan tembakan, Alia tidak menghindar dengan panik. Ia bergerak dalam ritme yang sudah dikalkulasi. Sebuah tarian geometris di mana peluru-peluru itu hanya melewati ruang kosong yang baru saja ia tinggalkan. Dengan jentikan jari yang memicu pulsa elektromagnetik dari perangkat di lengannya, gerbang baja raksasa itu terlempar dari engselnya seolah-olah ditiup angin kencang. Ia masuk ke dalam lobi utama yang steril. Di sana, seorang pria tua dengan kursi roda elektrik sudah menunggunya. Pria itu adalah Profesor Yanuar, mentor mendiang ayahnya dan otak sebenarnya di balik The Collective. Selamat datang pulang, Alia. Suara Yanuar bergema melalui sistem audio ruangan. Atau haruskah aku memanggilmu Subjek Panes 0? Alia berhenti 10 langkah di depan pria itu. Di mana data cadangannya? Yanuar? Aku tahu kau mencoba mengunggah kesadaran ayahku ke server ini sebelum dia mati. Di mana dia? Yanuar terkekeh. Sebuah suara parau yang penuh dengan kebanggaan gila. Herman tidak mati karena serangan jantung. Sayang. Dia mati karena dia menolak untuk membiarkan karyanya sempurna. Dia menyembunyikan kunci terakhir di dalam kodemu. Bukan di darahmu, tapi di memori emosionalmu. Dan lihatlah kau sekarang begitu dingin, begitu murni. Kau adalah karya seni yang dia takuti. Ayahku bukan seorang pembunuh, desis Alia, merasakan secercah kemarahan yang mencoba menembus dinding kedinginan sarafnya. Benarkah? Yanuar menekan sebuah tombol di panel kursinya. Sebuah layar raksasa turun dari langit-langit, menampilkan rekaman video buram dari 20 tahun lalu. Di dalam video itu, Alia melihat ayahnya, Herman,
sedang menyuntikkan sesuatu ke arah seorang wanita yang terikat. Wanita itu adalah Sarah, ibunya. Namun, Sarah dalam video itu berteriak dalam kesakitan yang luar biasa, sementara Herman menatapnya dengan ambisi yang tidak berbeda dengan Yanuar. Dia tidak menyelamatkannya, Alia, kata Yanuar kejam. Dia mencuci otaknya. Dia menghapus identitas, The Eraser, dan menggantinya dengan memori seorang istri yang setia. Sarah yang kau kenal adalah sebuah kebohongan yang diciptakan oleh jarum suntik ayahmu. Dia bukan jatuh cinta padanya. Dia dikonstruksi untuk mencintainya. Dunia di sekitar Alia seolah berderak. Sinkronisasi sarafnya mulai tidak stabil. Gambar ibunya yang selalu lembut, yang selalu memasak untuknya, kini bertabrakan dengan citra monster laboratorium yang diciptakan ayahnya sendiri. Kau berbohong, kata Alia. Namun sensor sarafnya mendeteksi bahwa Yanuar mengatakan kebenaran. Pola suaranya jujur. Itulah sebabnya Aris dikirim, lanjut Yanuar. Bukan hanya untuk darahmu, tapi untuk memicu trauma yang cukup kuat guna membuka kunci enkripsi terakhir di otakmu. Kami butuh kau hancur secara emosional agar potensi Panes bangkit sepenuhnya. Dan kau melakukannya dengan sangat baik. Kau membunuh tim pembersihku. Kau menyiksa suamimu, kau persis seperti ayahmu. Alia merasakan kepalanya seperti akan meledak. Visi emas di matanya mulai berkedip dengan warna merah darah. Diam. Ia menerjang maju. Tangannya siap untuk meremukan leher Yanuar. Namun, tiba-tiba sebuah suara menghentikannya. Alia, berhenti. Sarah muncul dari pintu samping, memegang pistol yang diarahkan langsung ke kepala Yanuar. Wajahnya penuh luka, namun matanya memancarkan kesedihan yang tak tertahankan. Ibu, apakah itu benar? Tanya Alia. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya sejak ia menyuntikkan serum emas itu. Apakah ayah menghapus dirimu yang asli? Sarah terdiam. Ia menurunkan pistolnya sedikit. Bahunya merosot. Iya, Alia. Dia melakukannya. Tapi dia melakukannya karena aku memohon padanya. Aku tidak tahan dengan darah di tanganku. Aku ingin menjadi manusia, meskipun itu manusia yang palsu. Dan kau membiarkan dia melakukannya padaku juga. Alia berteriak. Kau membiarkan aku hidup di dalam dinding kebohongan ini. Kami ingin melindungimu dari dunia ini. Alia, tangis Sarah. Kalian tidak melindungiku. Kalian mempersiapkanku untuk menjadi ini. Alia menunjuk dirinya sendiri, pada mata emasnya, pada tangannya yang masih berlumuran darah penjaga di luar. Yanuar tertawa melihat drama di depannya. Sempurna. Konflik emosional ini adalah katalisnya. Lihat layarnya. Alia. Kuncinya mulai terbuka. Di layar monitor, sebuah bar kemajuan, progress bar, mulai bergerak cepat. Neuralink decryption, 95%. 98%. Alia menyadari bahwa kehadirannya di sini, kemarahannya, dan pengkhianatan yang ia rasakan adalah bagian dari rencana Yanuar untuk mengekstraksi data terakhir dari otaknya melalui pemancar frekuensi di ruangan itu. Jika aku mati, data ini tidak akan pernah lengkap, kata Alia dingin. Ia mengarahkan tongkat taktisnya ke pelipisnya sendiri. Jangan, teriak Sarah. Alia, kau tidak akan melakukannya, tantang Yanuar. Kau sudah menjadi mesin sekarang. Mesin tidak melakukan bunuh diri. Mesin menyelesaikan misi. Alia menatap ibunya, lalu menatap Yanuar. Kedinginan itu kembali. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat sebuah celah dalam logika sistem yang mengelilinginya. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu mati untuk menghentikan ini. Ia hanya perlu menghancurkan dinding terakhir, bukan dinding beton, tapi dinding identitas yang selama ini memenjarakannya. Aku bukan mesin ayahku, bisik Alia. Dan aku bukan Eraser, ibuku. Alia tidak memukul Yanuar. Sebaliknya, ia memejamkan mata dan memfokuskan seluruh kekuatan serum emasnya bukan untuk menyerang secara fisik, melainkan untuk melakukan serangan siber balik melalui penghubung saraf di telinganya. Ia menyuntikkan virus emosional, seluruh rasa sakit, penderitaan,
dan memori traumatisnya ke dalam server The Collective. Apa yang kau lakukan? Yanuar berteriak saat layar monitor mulai meledak satu persatu. Sistem server raksasa itu mulai mengalami overload. Data yang selama ini diagung-agungkan Yanuar kini tercemar oleh kekacauan emosi manusia yang murni. Fasilitas itu mulai bergetar. Protokol pembersihan diri, self-destruct, aktif secara otomatis karena kegagalan sistem inti. Kita pergi sekarang, Bu. Alia menarik tangan Sarah. Mereka berlari keluar saat ledakan mulai merobek interior fasilitas. Yanuar tertimbun reruntuhan servernya sendiri. Berteriak saat seluruh riset seumur hidupnya terbakar menjadi abu. Alia dan Sarah berhasil keluar tepat saat gedung itu runtuh ke dalam tanah. Di bawah hujan yang mulai reda, Alia jatuh berlutut di atas rumput. Pendar emas di matanya perlahan memudar, digantikan oleh warna coklat aslinya yang penuh dengan air mata. Ibu! Alia memeluk Sarah erat atuh, menangis sejadi-jadinya. Kekosongan itu pecah. Ia kembali menjadi manusia. Namun manusia yang telah hancur. Semuanya sudah berakhir, Nak, bisik Sarah. Meskipun ia tahu itu adalah kebohongan lainnya. Di kejauhan, suara sirene polisi dan ambulans mulai terdengar. Tapi Alia tahu, ia tidak bisa kembali ke rumahnya. Ia tidak bisa kembali ke Aris yang masih terkunci di ruang bawah tanah. Ia harus menghilang. Dunia terasa sangat sunyi setelah ledakan itu. Suara bising dari server yang terbakar dan teriakan Yanuar digantikan oleh simfoni alam. Rintik hujan yang membasahi dedaunan dan suara serangga malam yang mulai berani bersuara kembali. Alia berdiri di tepi tebing, menatap ke bawah ke arah runtuhan fasilitas The Collective yang kini hanya berupa kawah berasap di tengah hutan. Ia merasakan kehangatan darah yang mengalir dari luka di pelipisnya. Anehnya, rasa sakit itu terasa melegakan. Itu adalah bukti bahwa ia masih memiliki tubuh yang bisa terluka, bahwa ia bukan sekadar perangkat lunak yang dibungkus kulit. Pendar emas di matanya telah benar-benar padam, meninggalkan penglihatan yang sedikit kabur namun terasa jauh lebih nyata. Alia. Suara Sarah terdengar lemah di belakangnya. Ibunya berdiri bersandar pada sebatang pohon pinus, memegangi perutnya yang terluka. Kita harus pergi sebelum tim bantuan mereka atau pihak berwenang tiba. Kita tidak bisa berada di sini saat mereka mulai menghitung mayat. Alia berbalik. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang baru. Tatapan yang sudah tahu akan kebenaran pahit tentang memori palsu dan cinta yang dikonstruksi. Kita akan pergi, Bu. Tapi ada satu urusan yang belum selesai. Aris. Tebak Sarah. Alia mengangguk. Dia adalah saksi terakhir. Dan dia adalah orang yang paling tahu bagaimana rasanya mengurung seseorang di balik dinding. Mereka menempuh perjalanan pulang dalam keheningan yang menyesakkan. Mobil hitam itu melaju menembus kabut pagi yang mulai menyelimuti jalanan pegunungan. Saat mereka tiba di rumah tua kolonial itu, fajar mulai menyingsing, memberikan warna jingga pucat pada dinding-dinding rumah yang kini tampak seperti kerangka raksasa yang hancur. Alia melangkah masuk ke dalam rumah. Bau mesiu, gas saraf yang telah mengendap, dan debu semen menyambutnya. Ia turun ke ruang bawah tanah, menuju sel isolasi yang terletak jauh di bawah laboratorium. Di sana, di dalam sel kaca yang kedap suara, Aris duduk meringkuk di sudut. Mira, ibu mertuanya, tampak tergeletak tak bernyawa di sisi lain. Jantungnya rupanya tidak kuat menahan tekanan gas dan trauma malam itu. Saat melihat Alia mendekat, Aris merangkak menuju kaca dengan wajah yang penuh dengan teror murni. Alia menekan tombol intercom. Bagaimana rasanya, Mas? Menunggu di dalam kegelapan. Bertanya-tanya apakah pintu itu akan pernah terbuka lagi. Alia, tolong, maafkan aku. Aris memukul-mukul kaca dengan tangan yang terbebat kain kotor. Aku dipaksa. Mira yang merencanakan semuanya. Aku hanya ingin kita hidup mewah. Aku ingin menyelamatkan pernikahan kita dari hutang-hutang itu. Kau tidak pernah mencintaiku, Aris. Kau mencintai apa yang ada di dalam darahku. Suara Alia dingin dan stabil. Kau adalah dinding yang paling tebal yang pernah mengurungku. Kau membuatku percaya pada masa depan yang tidak pernah ada. Aku akan berubah.
Aku akan memberikan apa saja. Tolong, jangan tinggalkan aku di sini. Alia menatap suaminya untuk terakhir kalinya. Ia melihat pria yang dulu ia anggap sebagai pelindungnya, kini hanyalah sosok menyedihkan yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Alia meletakkan sebuah kartu akses di atas meja di luar sel, namun ia tidak memasukkannya ke dalam lubang kunci. Pihak berwenang akan sampai di sini dalam 1 jam. Aku sudah mengirimkan anonim tentang keberadaan laboratorium ini dan semua aktivitas ilegal The Collective, kata Alia. Jika kau cukup pintar untuk menjelaskan kenapa kau ada di sini tanpa menyeret namaku atau ibuku, mungkin kau akan selamat. Tapi jika tidak, dinding-dinding ini akan menjadi saksi bisu akhir hidupmu. Alia, jangan. Alia mematikan sistem interkom, memutus suara teriakan Aris selamanya dari hidupnya. Ia berbalik dan berjalan menaiki tangga, meninggalkan masa lalunya terkunci di ruang bawah tanah itu. Di lantai atas, Sarah sudah menunggu dengan 2 tas kecil berisi paspor baru dan uang tunai yang mereka ambil dari brankas darurat. Sarah menatap rumah itu dengan kesedihan yang mendalam. 20 tahun kita membangun tempat ini, Alia. Dan sekarang kita pergi tanpa membawa apa-apa. Kita membawa kebenaran, Bu. Itu lebih berharga daripada semua beton ini, sahut Alia. Sebelum melangkah keluar, Alia berhenti di depan dinding ruang laundry, tempat rahasia itu pertama kali terungkap. Ia menyentuh permukaan semen yang kasar. Ia teringat bisikan ibunya. Diam, mereka tak tahu rahasia di balik dinding ini. Kini ia tahu bahwa rahasia itu bukan hanya tentang laboratorium, serum, atau spionase. Rahasia itu adalah tentang betapa mudahnya manusia memanipulasi realitas demi cinta atau ambisi. Ibu, kata Alia saat mereka berdiri di ambang pintu depan. Jika memori ibu tentang ayah adalah buatan, apakah ibu membencinya? Sarah menatap langit fajar yang semakin terang. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kedamaian yang aneh. Mungkin awalnya dia mencuci otakku, Alia, tapi selama 20 tahun, rasa sayang yang aku rasakan padamu adalah nyata. Dan itu bukan karena kimia atau hipnotis. Itu karena aku memilih untuk menjadi ibumu. Terkadang, kebohongan yang kita pilih dengan sadar adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran yang baru. Alia menggenggam tangan ibunya. Ia merasakan sisa-sisa serum emas di nadinya telah benar-benar luruh. Namun ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia bukan lagi korban, bukan pula monster. Ia adalah penyintas. Mereka masuk ke dalam mobil dan berkendara menjauhi rumah itu saat matahari pertama mulai menyentuh atap sirapnya. Di kaca spion, Alia melihat rumah itu semakin mengecil hingga hilang di balik tikungan jalan. Di depannya terbentang jalan panjang yang tidak pasti, tanpa peta, tanpa instruksi saraf, dan tanpa dinding yang membatasi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia bernapas dengan lega.